Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penjaga alam di seluruh penjuru dunia? Kembali lagi dengan saya Ki Sudobono. Di episode kali ini teman-teman, saya ingin klarifikasi atau menjelaskan kaitannya dengan video-video saya sebelumnya gitu, agar tidak ada orang yang berpikiran macam-macam gitu ya. Saya hanya ingin meluruskan saja. Jadi begini, kenapa kok saya memberikan air gitu ya? Itu ada kaitannya dengan sebelumnya, kaitannya dengan gendam. Nah, masih banyak juga yang bertanya-tanya gitu, bagaimana Ki hasilnya? Bagaimana Ki hasilnya? Sudah terlihat hasilnya. Sudah banyak yang memberikan informasi kepada saya teman-teman, bahwa orang yang dimaksud sudah istilahnya itu banyak melakukan hal-hal yang aneh gitu ya. Juga ciri-ciri fisik orang digendam juga sudah terlihat gitu. Banyak orang yang memberitahukan ke saya, yaitu khususnya orang-orang yang ada di Subang gitu, dan sangat terpercaya. Dan ada juga yang memergoki. Ya mudah-mudahan sih salah lihat, atau kalau memang benar ya gak ada masalah gitu ya. Orang tersebut ke tempat orang sakti ya, atau dukun. Jadi intinya sudah kena. Kenapa kok tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, yaitu dia mengaku ke kantor polisi? Sekali lagi teman-teman, orang ini sangat-sangat biadab, sangat-sangat jahat, sudah bukan manusia lagi menurut saya. Dia mampu bertahan dengan berbagai macam cara yang dia lakukan, gitu ya. Untuk itu, kedatangan saya ke Subang kemarin gitu. Sebenarnya sebelum gendam saya coba utarakan gitu, saya coba usulkan atau saya ingin lakukan gitu ya, untuk melakukan gendam, saya sudah sebelumnya meminta izin sebenarnya kepada, khususnya kepada kepala desa Pak Indra Zainal Alim, Sarjana Hukum, yang memang mengawal kasus ini gitu ya. Karena tidak lain tidak bukan, beliau juga masih saudara dengan almarhumah Ibu Tuti teman-teman. Saya minta izin, boleh nggak kepada, ya bagaimana ya, ini kan cara saya. Ini cara saya. Saya punya kemampuan di situ. Kemampuan yang sedikit diberikan oleh Allah. Saya ingin memberikan air minum kepada semua orang-orang yang konteksnya itu kemungkinan bisa menjadi tersangka. Saya ingin memberikan air minum. Mungkin dengan itu siapapun yang melakukan bisa langsung berkata jujur. Nah, di kesempatan kemarin permintaan saya itu langsung dijawab, langsung diiyakan oleh Pak Kepala Desa. Saya yakin juga tujuan beliau baik gitu ya. Ingin cepat mengungkap kasus ini. Ingin cepat tahu siapa pelaku biadab tersebut. Dan akhirnya kemarin yang berani datang, maksudnya bukan berani datang, yang pada saat itu kebetulan gitu ya, ada Kang Yoris dan Kang Danu di situ. Saat saya ajukan pertanyaan seperti itu, dan mereka berdua menjawab berani.
Kemudian saya meminta izin untuk apakah boleh ini di-upload di video atau di channel saya. Oh, tidak masalah. Apa alasannya sudah tahu sendiri di videonya ya. Alasannya karena saya tidak merasa bersalah. Keduanya menjawab seperti itu. Lalu datanglah pertanyaan-pertanyaan, kenapa tidak yang lain juga meminum? Sekali lagi, pada saat itu yang ada hanya Kang Danu dan Kang Yoris. Saya juga belum istilahnya meminta izin kepada yang lain gitu. Tapi seandainya, ini kan bukan, jangan anggap ini sesuatu yang main-main ya. Kalau yang lainnya melihat video ini, kemudian menawarkan diri juga, berani dan siap minum air mantra dari saya sangat senang sekali gitu. Jadi sekali lagi ya, saya belum follow up atau meminta izin kepada yang lain ya. Bukan berarti mereka takut, bukan, karena memang saya juga tidak meminta izin atau mencoba. Saya hanya berharap gitu ya. Jikalau memang yang lain-lain itu mengetahui video ini, ya saya hanya berharap gitu ya. Akhirnya, Ki, datang ke Subang Ki, saya juga berani minum, misalnya begitu. Ya. Sekali lagi, bukan berarti yang lain itu takut atau memang merasa bagaimana, bukan. Saya tidak bertemu yang lain. Belum bertemu yang lain gitu ya. Yang lain kan banyak ya, dari saksi itu kan ada banyak tuh ya. Saya belum bertemu yang lain gitu. Jadi jangan sampai berasumsi bahwa yang tidak minum itu ya berarti tidak berani. Belum, karena saya belum konfirmasi kepada yang lain. Karena pada saat itu hanya ada Kang Danu dan Kang Yoris yang kebetulan berada di rumah bibinya ya, atau saya lupa bibinya atau pokoknya yang jelas saudara dari almarhumah Ibu Tuti. Nah, kebetulan ada mereka, dan akhirnya Pak Kepala Desa mengiyakan itu. Oh, silakan aja ke sono. Jadi istilah Kepala Desa juga welcome saja. Kalau seandainya memang tujuannya ya untuk membantu mengungkap apapun itu jenisnya, Pak Kepala Desa itu sangat apresiasi. Walaupun ingat, jangan sampai apa yang kita lakukan itu memperkeruh suasana ya. Jadi saya garis bawahi teman-teman, yang lain itu tidak minum karena saya belum konfirmasi. Saya belum istilahnya itu mencoba menanyakan gitu ya. Atau bahkan mungkin mereka juga nggak mau, bukan berarti nggak berani gitu ya. Mereka kan punya pendapat tersendiri kaitan dengan apa yang saya lakukan ini gitu. Jadi saya harap jangan ada pemikiran liar sebelum pihak kepolisian mengumumkan siapa pelakunya. Terus apa gunanya saya maksudnya membuat konten seperti ini? Setidaknya apa yang saya lakukan ini adalah sedikit usaha dengan cara saya untuk membantu. Barangkali apa yang saya tampilkan, semua video-video saya kaitan dengan kasus ini bisa menjadi bahan pertimbangan. Bukan berarti untuk memperkeruh suasana, bukan berarti untuk sok-sokan, bukan berarti untuk aji mumpung. Buktinya pihak keluarga menghubungi saya. Saya tidak datang sekonyong-konyong sendiri teman-teman. Saya diminta untuk datang. Namanya pihak keluarga ingin cepat gitu ya. Ingin cepat tahu siapa pelakunya. Ya, sudah sangat geram. Dan akhirnya saya dihubungin, diminta untuk datang. Akhirnya saya datang ke sana, ke Subang, dan saya membantu dengan sesuai dengan kemampuan yang saya punya, sesuai dengan kebisaan yang saya punya. Sudah dari awal video-video saya tidak
tidak ada satupun yang saya sudutkan, karena saya tahu etika. Ya, spiritual sih spiritual, supranatural sih supranatural, tapi etika kaitannya dengan kehidupan ya harus dijaga. Kita harus menghormati hukum. Boleh dicek video-video saya. Ya, saya coba untuk istilahnya membantu dengan apa yang saya punya, begitu loh, kemampuan yang saya punya. Mau gendam itu kan tidak menyinggung siapapun, benar nggak? Kemudian hal-hal yang kaitannya saya coba untuk minimalisasi, ingin tahu seperti apa kejadian, itu pun juga tidak menyinggung siapapun. Saya tidak istilahnya ingin menjadi orang yang sok tahu juga kaitannya dengan kasus ini. Saya berharap dengan kemampuan yang saya punya bisa membantu pihak keluarga, ya, pihak keluarga yang selama ini penasaran siapa pelakunya. Lalu Ki Saudara tahu pelakunya? Saya tahu ciri-ciri pelakunya. Tapi sekali lagi, kita harus mengutamakan praduga tak bersalah sebelum pihak kepolisian menentukan siapa pelakunya. Mudah-mudahan juga yang saya lakukan ini menjadi speak up, atau kita sama-sama menyuarakan agar kasus ini tetap berjalan di koridornya. Dan saya yakin pihak kepolisian juga sudah bekerja dengan optimal, maksimal. Bahkan mungkin tidak ada yang tidur kaitannya dengan kasus ini. Ya, mungkin istirahatnya tidak bagus karena mengurusi kasus ini. Jadi kembali lagi ke poin bahwa saya kemarin memberikan air, itu adalah air, bahasanya diganti, sebenarnya itu air gendam, ya. Cuma ibarat gendam gini, kalau gendam kan kita membaca mantra untuk menghipnotis orang-orang yang memang melakukan kesalahan, gitu ya. Tapi air ini lebih kepada air kejujuran menurut saya. Jadi siapa yang mau berani meminum air ini dan dia berani dan dia akhirnya mengatakan bahwa saya yang melakukan, itu sebenarnya poin dari air saya kemarin itu. Apa reaksinya, Ki? Ada reaksinya, tinggal ditunggu saja. Kalau tidak, ya kita lihat hasilnya teman-teman ya. Karena tidak semuanya mau minum, itu masalah. Tidak semuanya minum air yang saya mantrakan. Saya berharap ya ada feedback gitu ya. Mungkin ini kan tujuannya tidak mau memperkeruh suasana ya. Inilah cara saya teman-teman. Barangkali diterima oleh pihak-pihak yang terkait gitu. Saya berharap cepat diumumkan siapa pelakunya. Semoga tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi kaitannya dengan gendam. Kemudian air kejujuran yang saya berikan kemarin, yang jelas itu adalah salah satu usaha saya untuk membantu menguak misteri siapa kiranya pelaku dari kasus yang terjadi di Jalan Cagak Subang. Notabene memang saya bukan siapa-siapa, saya juga bukan pihak penyidik, saya juga tidak diminta oleh penyidik gitu ya. Tapi saya diminta oleh pihak keluarga untuk melihat dengan kemampuan yang saya punya siapa kira-kira pelakunya. Saya dengan pihak keluarga juga sudah berkomitmen kaitannya dengan ini. Kita tidak boleh menuduh. Kita harus mengutamakan praduga tak bersalah.
kepada siapapun, tapi setidaknya apa yang saya lakukan bisa membuat pihak keluarga menjadi lebih tenang. Mudah-mudahan. Kaitannya dengan air, saya masih berharap bisa memberikan air ke semua. Itu adalah air kejujuran, teman-teman. Jangan dianggap sepele, karena kejujuran itu adalah suatu keberanian yang sangat mulia. Mungkin dengan kejujuran itu Anda tahu makna dari apa perbuatan yang Anda lakukan. Mungkin dengan kejujuran itu Allah bisa mengampuni dosa-dosa Anda. Mungkin dengan kejujuran itu almarhumah bisa beristirahat dengan tenang. Mungkin dengan kejujuran itu Anda tahu kesalahan Anda. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini, teman-teman. Sekali lagi, jika masih ada pertanyaan, silakan komentar di kolom komentar video saya. Masukan apapun, kritikan apapun saya terima dengan lapang dada, dan sebisanya saya akan membalas komentar dan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Sekali lagi, bijaklah dalam menonton video-video saya. Jika memang ada yang tidak berkenan, boleh Anda kritik atau tulis di kolom komentar kaitannya dengan video-video yang saya tampilkan. Semua kembali lagi kepada saya ingin berharap, ya, saya berharap video-video yang saya tampilkan bisa menjadi bahan pembelajaran atau edukasi bagi masyarakat yang sangat dekat hubungannya dengan dunia supranatural. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.